Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dalam pembelajaran tematik. Hari ini dalam tema 2 persatuan dalam perbedaan, terutama untuk muatan bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif dan kata-kata yang baku. Jadi kita akan belajar dulu apakah yang dimaksud dengan kalimat efektif. Menulis informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu punya aturan atau kaidah yang terdapat di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kalimat efektif itu biasanya memiliki susunan yang berurutan. Itu ada subjek, predikat, atau P, kemudian ada objek dan keterangan. Subjek itu berarti berbicara tentang orang yang melakukan suatu pekerjaan. Subjeknya. Predikat berarti biasanya berbicara apa yang sedang dikerjakan atau apa yang dilakukan. Biasanya ini kata kerja. Kemudian objek berarti yang dikenai pekerjaan. Jadi subjek itu tadi yang melakukan, predikat itu pekerjaannya atau apa yang dilakukan, kemudian objeknya berarti siapa yang dikenai pekerjaan, dan keterangan ini berbicara tentang waktu, tempat. Contohnya, ini sebuah kalimat efektif. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Berarti yang jadi subjeknya adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, mereka yang melakukan. Kemudian predikatnya memproklamasikan, itu kata kerja, dan apa yang dikenai itu adalah kemerdekaan Indonesia. Kemudian tempatnya di Jakarta menjadi keterangan. Jadi subjeknya itu orangnya, predikat itu yang dilakukan, objeknya yang dikenai, kemudian keterangan itu tempat atau waktu. Coba anak-anak perhatikan kalimat berikut. Bisakah kalian menentukan mana subjek, predikat, objek, dan keterangan? Beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan dan Rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Mana yang menjadi subjeknya? Ya, betul. Subjeknya adalah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan Rakyat. Berarti itu mereka pelakunya. Kemudian predikatnya adalah melancarkan. Apa yang dilancarkan? Serangan. Berarti itu adalah objeknya. Jadi melancarkan itu predikat, serangan itu objeknya. Kemana? Keterangannya yaitu ke markas sekutu, berarti keterangan tempat. Kemudian kita berbicara tentang kata baku dan tidak baku. Tadi belajar efektif, kalimat efektif, sekarang kata baku. Informasi yang terdapat dalam satu teks sebaiknya ditulis menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata baku, coba anak-anak perhatikan kata-kata ini. Aktivitas, ada yang pakai V, ada yang pakai F. Yang benar yang mana? Ya, yang pakai V. Amfibi atau amfibi, yang benar adalah pakai F. Besok atau esok, yang benar adalah besok. Cabai atau cabai, yang benar cabai. Jadwal atau jadwal, yang benarnya adalah jadwal, itu adalah kata bakunya. Komoditas dan komoditi, yang benar adalah komoditas. Teknologi dengan teknologi, berarti yang benar adalah teknologi. Kemudian negeri dengan negeri, yang benar adalah negeri. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sering kita menemukan kata-kata yang baku dan tidak baku. Yang baku itu sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kata baku. Salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan ditulis menggunakan kata baku. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Diulang lagi di sini, kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang sesuai dengan WEBI. Dalam menulis kalimat efektif harus menggunakan kata baku. Di kalimat efektif memperhatikan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian ada kata bakunya, itu kata yang sesuai dengan ejaan. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Jadi anak-anak harus memperhatikan benar-benar bagaimana cara membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.